wa in udimat, maka bila mana tidak terpenuhi, wa in udimat, maka bila mana tidak terpenuhi, minha dari saraitul arba'ah, minha dari saraitul arba'ah, apa yang tidak terpenuhi idza saraid, salah satu dari beberapa syarat, salah satu saja dari beberapa syarat. Dan jawabnya in udimat lam yahillah, maka tidak halal. Lam yahillah, maka tidak halal. Apa binatang akodatku yang telah menangkap terhadap ma, akodatku yang telah menangkap terhadap ma. Apa yang menangkap? Al jarihatu, binatang pemburu. Apa al jarihatu? Binatang pemburu. Ngoten. Illa, kecuali bisa jadi halal. Illa, kecuali bisa jadi halal. Apa ayudrika, bila mana ditemukan, apa ayudrika, bila mana ditemukan apa ma, binatang buruan tadi, akodatu, yang telah menangkap terhadap ma, telah menangkap terhadap ma, apa jarihatu, binatang pemburu. Dan bila itu ditemukan hayyan, dalam kondisi masih hidup, hayyan dalam kondisi masih hidup. Jadi umpama binatang yang diajak berburu itu tidak mu'allaf, berarti hilang satu syarat dari 4 itu. Karena salah kenapa? Untuk legalitasnya harus lulus uji, lulus tes bahwa dia mu'allaf. Lah ini nggak usah diuji saja udah kelihatan kalau nyata dia ghairu mu'allaf. Maka ya binatang yang ditangkap dia dalam kondisi mati dijumpai oleh nopo niku pemburu, sang pemburu dah mati, yaitu hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan, nggak boleh. Nah, kemudian kalau dijumpai masih hidup, yang menggigit tadi, yang menangkap, melumpuhkan rusa yang diburu atau kambing hutan itu, ya anjing yang ghairu mu'allaf itu. Tangkap masih hidup, cepet-cepet sembelih, nah baru halal. Kalau dia mati sebelum disembelih, begitu dijumpai mati, itu hukumnya bangkai, dia haram. Fayudaki, maka kemudian menyembelih siapa man terhadap ma, binatang yang ditangkap tadi masih kondisi hidup, disembelih. Ngaten niku wayahillah, maka menjadi halal hukumnya apa simma, wayahillah, maka menjadi halal hukumnya apa simma, ina ibin tatkala napa niku ukidat hayyan fayudaki, ukidat hayyan fayudaki, kalau sempat di nopo sembelih dan kondisi masih hidup, dia jadi legal, jadi halal. Ngoten. Dzakaro, kemudian menjelaskan siapa musonnifu, penyusun kitab, ala tadabki, terhadap beberapa alat untuk menyembelih binatang, alat-alat untuk menyembelih binatang.
Beliau sang penyusun kitab menjelaskannya fi qoulihi di dalam perkataannya musonef, di qoulihi di dalam perkataannya musonef, badalnya qoulihi wa yajuzu, yakni lafaz wa yajuzu. Ya Allah, ngoten. Wa tajuzu, dan diperbolehkan. Apa ada katu ngoten menyembelih binatang. Apa ada katu menyembelih binatang? Misal ayam atau kambing boleh disembelih bikulima dengan menggunakan setiap alat menyembelih. Bikulima dengan menggunakan setiap alat untuk menyembelih. Aikikuli muhaddatin, maksudnya dengan napa niku menggunakan benda tajam atau senjata tajam, misal pisau, golok, pedang, ngoten niku, bilah bambu, apalah di situ yang memang tajam. Ya Allah, silet, ngoten, yadriku, yang bisa melukai apa mak, bisa melukai apa kulima kahadidin, seperti ngoten niku, kahadidin seperti pisau yang berbahan besi, pisau yang berbahan besi, berbahan perunggu, berbahan apa, yang penting dia tajam. Tapi ya jangan dari emas atau perak, ada masalah lain nanti. Dan kahadidin, dan wanuhasin, dan pisau dari tembaga, wanuhasin, dan pisau dari tembaga. Ya Allah, illa, kecuali tidak tajuzu. Apa sidakah? Tidak tajuzu apa sidakah? Ngaten, di sini bila disembelih pakai gigi, wadubri, dan pakai kuku. Larene pisau mbeleh pitik lho Mas. Cakotnya merepodo ae. Ngoten. Akhirnya ayamnya ditangkap atau entoknya ditangkap terus digigit. Mati sih dia. Ngoten. Itu hukumnya bangkai. Ngoten. Kenapa? Karena gigi bukan senjata tajam yang dilegalkan untuk ngoten, menyembelih. Tapi kan anu apa? Rasa anu lah. Lalu kalau udah mateng kan nanti yang ngancurin gigi, dia ngunyah gigi, ngeyel. Kata ini nggak boleh kok. Gigi tidak boleh, wajib dan kuku kaya Warkudara. Ngaten duwe kuku Pancanaka. Ngaten wabakil indomi, dan menggunakan beberapa tulang. Wabadil domi, dan menggunakan beberapa tulang. Ngoten. Ya Allah, umpama ketemu tulang sapi tajam itu terus untuk motong, nggak boleh. Ngoten, bala tajubu, maka tidak diperbolehkan apa atas kiatu menyembelih binatang. Tidak diperbolehkan apa taqiyatu, menyembelih binatang, belehnya biha dengan menggunakan sini wadufri, itu tidak boleh. Pengumuman untuk semuanya, mulai rencana ini mari bareng-bareng kita nyari ikhtiar. Akhir usana formal, mulai itu kita
nggak perlu sewa dekorasi, nggak perlu sewa plafon untuk dekorasi. Nah, terus bagaimana dengan dekor dan plafonnya? Ya, sana nih, misal, dari kanan kiri kan kita kan banyak bunga, lalu karena ngencap nih loh kembang. Iya, kita potongi, kita rangkai sedemikian rupa bunga-bunga itu, pajang aja di situ, mending lah bunga asli itu. Yang kedua, umpama lo itu untuk mempercantik ruangan, itu kecuali bunga yang ada, dan diusahakan mulai sekarang berarti tanam bunga yang nanti bisa diuntai untuk mempercantik ruangan. Ya kita beli dong urunan tirono per kelas, belanja bunga, nanti rampung di singgahno. Setelah saya hitung untuk plafon 800, untuk dekor itu 800, itu kan sudah 1.600.000. Nanti padahal kita setahun 3 kali. Nanti kalau kali 3 dikali 10 tahun wis piro? Dikali kiamat kurang 3 dino. Ayo, kan udah banyak sekali itu. Nah kalau kita bisa sendiri, kita nggak perlu ada tagihan untuk yang seperti itu. Nah, yang saya inginkan sebenarnya Mbak, santri bisa menata ruangan sedemikian rupa, kemudian bisa bersaing dengan para dekoris, bisa bersaing kali tukang plafon dan lain sebagainya. Nah, ini kan jadi tambahan pengetahuan. Jadi kita nggak monoton kepada belajar tafsir, Quran, hadis, gramatika, nggak monoton ke situ. Tauhid, tasawuf nggak monoton ke situ. Kita bisa menangani sendiri kaitan. Nah, fakta temuan yang menjadi fakta yang kita temukan sami mawon. Tukang plafon itu sekolahnya kan malah kali Mbah Mazi niku. Nonton. Awal-awal masang plafon biar kan dikoreksi sama Mbah Mazi. Kayaknya enggak gitu loh, yang lebih indah itu, lebih bagus begini. Nonton. Mbah Mazi kan masih bisa ditanya. Nonton. Masih bisa ditanya. Dari mana Mbah Mazi bisa seperti itu? Mbah Mazi sepanjang di Klakian sering terlibat kepada program mendekor, menghiasi mimbar-mimbar resmi untuk pengajian. Akhirnya pengalaman itu nyampe ke sini dan itu jadi nilai plus, sehingganya terbukti dan sahih, memenuhi syarat. Sekali lagi niku Mbah Kantor nyemanggaken anggene mengkondisikan. Jadi kita bukan hanya tidak sewa panggung, tapi kita juga tidak sewa plafon, juga tidak sewa riasan. Wes enggak sewa sound system. Wah, malah keren niku. Gratis kabeh wi. Rapatnya butuh biaya. Nonton. Ada pertanyaan atau ada usulan tambahan, monggo. 3, 2, 1.
Gak ada. Nomor 2, setelah mengingat, menimbang dan seterusnya, silahkan panitia ziarah sampai pelajari. Apakah setelah selesai dari Malioboro, Keraton, itu ke Parangtritis atau ke Dieng, itu sampai pelajari. Efektif mana? Dipilih. Kalau saya sih seneng di Diengnya. Kenapa? Bukan hanya karena ada Mbah Panani, intinya di situ Mbah Panani. Kalau Dieng itu yang luar biasa apa? Di situ banyak yang bersejarah. Kawasan Dieng itu kalau digali beneran, itu dulu kerajaan besar, itu area kerajaan. Ngoten niku terus napa niku mandi di napa niku teng mriku. Ngoten niku teng pemandian Dieng niku. Itu lebih unik ketimbang ning kene Nyat Nyono. Ada sumber air hangat di situ. Ya Allah, sing budi kentok kenek Bambang Panuroto. Benilah. Silahkan dipelajari, dipilih salah satu. Dieng apa Parangtritis, nonton Parangkusumo. Subhanallah, subhanallah, nonton niku. Yang ketiga, minta tolong jangan ada yang bakar-bakar di atap. Jangan ada yang masak di atap. Sekali lagi, jangan ada yang bakar-bakar di atap. Jangan ada yang masak-masak di atap. Sumandakaro kemudian menjelaskan, ngoten, fala tajuzu, maka tidak diperbolehkan apa taqiyatu menyembelih binatang biha dengan menggunakan dubru. Ini gak boleh. Sumandakaro kemudian menjelaskan siapa musanifu penyusun kitab. Mantasiu min ataqiyah, man terhadap siapa saja. Tasiku yang sah minhu dari golongannya man apa taqiyatu melakukan penyembelihan. Apa taqiyatu melakukan penyembelihan. Beliau menjelaskannya biqaulihi dengan perkataannya Kiai Musoneb, wa tahillu zakatu kulli muslimin, yakni lafaz wa tahillu badalnya qaulihi, wa tahillu dan hukumnya halal apa zakatu kulli muslimin, penyembelihan binatangnya setiap orang Islam. Sifatnya kulli muslimin balighin yang sudah akil balik, au mumayyizin atau sudah pandai, garis miring beneh. Nek dereng beneh dereng balik, kaya dinun, ngoten niku arsat, ngoten niku dahlan, ngoten subhanallah niku nggih boten sah. Artine lek dipaksa hukumnya bangkai. Ngoten. Ya Allah, yutiku yang punya kemampuan siapa kulli muslimin, punya kemampuan siapa kulli muslimin adabha untuk melakukan penyembelihan. Dan seperti Mbah Sofyan umpamanya, Mbak. Seperti Mbah Sofyan. Balik akil, dewasa, akan tetapi fisiknya kan nggak yutiku, fisiknya nggak mampu. Dengan fakta yang seperti itu, kondisi
stabilitas seperti itu tidak mampu untuk melakukan penyembelihan, maka ya jangan dipaksa atau jangan diminta untuk menyembelih. Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu malah merugikan. Dan ngoten, Mbak Sofyan kon boleh sapi, ngoten, sapi nih mboten enten sing goceki, iso disundang, iso diseruduk, ngoten. Jadi di sini ada kata-kata napa niku ngoten, yutiku adzabha, secara fisik dia mampu untuk melakukan penyembelihan. Titik wadakatu kulli kitabin. Bagaimana perempuan, Mbak? Apa asal dia Islam? Boleh perempuan nyembelih, sapa ngomong ra oleh. Ngoten niku sing ngoten niku boleh. Ngoten wadakatu kulli kitabin bermula dari binatang sembelihannya. Setiap orang kafir kitabi, binatang sembelihannya setiap kafir kitabi Yahudiin, yakni pengikut agama Yahudi atau Nasrani atau pengikut agama Kristen yang memegang kitab asli. Ngoten wayakilu dan halal abadabhu majnunin. Apa teng mriki malah ngoten niku binatang sembelihannya orang gila, wasakrona dan orang yang lagi mabuk, fil adhar di dalam pendapat yang lebih jelas. Ngoten, kalau saya ikut mukobilnya, Pak. Saya nggak ikut qaul adhar, tapi saya ikut mukobilnya adhar. Bagaimana mukobilnya adhar? Orang gila, orang mabuk nggak boleh nyembelih karena dia tidak mukalaf. Nanti saya ikut yang lawan dari ini. Artinya kalau saya disuguhi makanan, kemudian dikasih tahu atau apalagi tahu dengan sendirinya itu yang nyembelih orang gila, saya nggak mau makan. Pun begitu, karena ada qaul adhar yang seperti ini, kalau ada yang suka silahkan. Tapi kalau saya suruh makan nggak mau. Dan saya tidak akan nyuruh orang gila, minta tolong orang gila untuk nyembelih binatang, enggak. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Nah, karena dia tidak mukallaf. Ya Allah. Terus bagaimana niat dia orang gila? Ada. Bagaimana niatnya orang mabuk? Itu kalau dikaji dalam secara usul fikih nanti nggak masuk itu. Maka saya ikut mukobilnya adhar, tidak mengikuti adharnya. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Apa zakatul a'ma? Penyembelihannya orang yang buta. Ya Allah, penyembelihannya orang yang buta. Ngoten niku watahilu walatahilu dan tidak halal. Apa dabiatu majusiin, binatang yang disembelih penyembah api, pengikut agama Zoroaster, walau wasaniyin, dan tidak halal dagingnya binatang yang disembelih para penyembah patung berhala. Tidak halal daging hayawan yang disembelih para ngoten penyembah patung berhala, disembah oleh orang Hindu atau orang Buddha misal. Ngoten itu tidak halal untuk muslim, legal untuk mereka tapi tidak untuk kita. Ngoten lek wis ngeten iki nggih lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku ya agamaku. Ngoten, jangan saling merendahkan. Ngoten, wa nahwihima dan yang menyamai majusin wasaniyin.
iman nyatanya dari seseorang la kitab yang tidak ada kitab napa niku samawi sama sekali, tidak ada kitab samawi sama sekali lagu bagi iman dia tidak punya pegangan kitab samawi. Kalau Kristen kitabi kan punya Injil, ngoten. Kalau napa niku Yahudi asli kan punya Taurat, punya Zabur. Kaya ngoten niku. Ya Allah, terutama Taurat. Wadagatul janin. Titik bermula dari penyembelihannya binatang dalam kandungan. Binatang dalam kandungan itu hasilatun bisa berhasil pada katul janin bidakati ummihi mengikuti napa niku mengikuti sebab mengikuti penyembelihannya induknya janin, penyembelihannya induknya janin. Para yuhtaju maka tidak napa niku tidak diperlukan lagi apalita tiatihi menyembelih janin dan cuman nek kula Mbak niki ikut mukobilnya yang ini. Kalau janin itu di induknya disembelih, janin itu sudah apa ya, nggak bernyawa, tidak bergerak, sudah nggak bergerak, yaitu halal ikut sembelihan ibunya. Kalau dia bisa lari, bisa berdiri, misal sapi yang kandungannya usia 9 bulan, karena suatu hal akhirnya disembelih, belum lahir dia, mantan. Begitu disembelih, dibuka ternyata ya ukuran bayi 9 bulan, tinggal nunggu hari untuk lahir dan memungkinkan dia untuk hidup. Itu kalau saya ikut yang merekomendasikan untuk disembelih bila maunya memang untuk daging, kemudian disusui dengan susu sesama sapi yang kebetulan saat itu menyusui atau susu formula, bila digendaki niku nggih bebitan dan bisa hidup. Dulu di Surti Banyak itu pernah ada di Songo, dikira majul Mbak, lepasi enten selamatan dibulek, ternyata meteng, anak yang menggedi urip nih. Kemudian disusui ya masih satu kandang, ada indukan yang baru saja melahirkan. Itu kemudian disusui oleh itu hidup, malah bongsor gede ini. Nah itu yang sejenis itu kalau nopo mau dimakan dagingnya, ditambah daging ya sembelih cara kula. Walaupun di kitab ini ngeten iki. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Hada bermula dari falayut tajuni tadiyah. Itu in wujida bila mana ditemukan apa janin mayitan seraya sudah mati, awi atau itu ada di dalam janin hayatun atau masih ada nyawa kehidupan mustaqiratun yang masih tetap ada, mustaqiratun yang masih tetap ada. Allahumma, hai Allah Tuhan kami, bila ayujada kecuali bila ditemukan siapa janin hayan seraya masih hidup bihayatin dengan hidup sungguhan, bihayatin dengan hidup sungguhan, mustaqiratin yang tetap punya kekuatan tetap, apa hayatin pada kuruji setelah keluarnya janin,
dikeluarkan mimbat di umi dari perut ibunya janin, mimbat di umi dari perutnya ibunya janin, wayudaka maka harus disembelih siapa janin, ina idin tatkala yujadu ngoten ya Allah, tatkala yujadu wama kuti'ah, wama bermula dari anggota badan, misal telinga atau ekor atau punuk atau apalah di situ, kuti'ah yang dipotong, apa sima dipangkas, ditebas min hayawanin dari binatang, misal sapi, ayin yang masih hidup. Nyaro pema, terong, lawi, leneng. Indonesia merdeka sempurna supreme, mangan renek sayur piye sampean. Yang terserah sampean, sayo sampean tanya duwe yo. Wong iki mono ning lanang ning napa sing lanang ning kandang gogol. Sampe ndi arep ngiris kupinge sapi ya. Lah terus dia apa? Ya goreng bilawo. Iris tenan digoreng. Bagaimana itu hukumnya? Fahuwa mayitun, hukumnya bangkai, artinya haram, nggak boleh itu. Nah, sembelih dulu baru boleh motong-motong digoreng halal. Enggak disembelih dipotong. Misal bagian telinganya seperti itu. Ngoten ayin yang masih hidup itu fahuwa bermula dari mayitun, hukumnya adalah bangkai. Hukumnya adalah bangkai. Ngoten illa kecuali tidak napa niku dihukumi mayitun apa asakru rambut, ngoten seperti kain wol yang dibuat didesain sedemikian rupa dari bahan bulu biri-biri, bulu kambing yang memang rambutnya untuk pakaian. Itu binatangnya menapa masih tetap hidup, rambutnya bisa diambil manfaat. Ngoten ai al-maktubu maksudnya rambut yang dipotong. Min hayawanin dari binatang makulin yang halal dimakan dagingnya, makulin yang halal dimakan dagingnya. Titik wabibatin musahid, dan itu dijelaskan di dalam sebagian redaksinya kitab Indo. Mubtada maqor dari khobar muqaddam jar majrur wabibadi, ngoten illa su'ura kecuali bermula dari beberapa rambut al-muntaba'ah yang diambil manfaatnya apabila su'ur, diambil manfaatnya fil mafaris untuk bahan baku napa niku tikar permadani, untuk bahan baku tikar permadani, wal malabisi dan untuk bahan baku pokok pakaian, wa ghairiha dan selainnya mafaris malabis, selainnya mafaris malabis. Ngoten niku. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ngoten al-imah faslun fi akamil al-imah. Untuk Mbah Ridho Alfiah sani nggih. Iki nyuwun tulung nandur kembang. Kene iki. Niku manusia rame tanduri kembang iki. Prokot atau pokok terserah iki sing arang-arang sing mati-mati. Tolong tanduri niku. Kemudian untuk Mbah Mriti niku tontong di steril nih, sampah-sampah jero iku mang resik-resiki ini. Disaponi Mbah Mriti. Nyaponi ini kok. Ngoten, niku tolong dibersihkan
Jangan ada sampah-sampah seperti itu. Kelas apa itu? Alfi hafal, Mbak Lanang udah bagian belum? Belum? Nah, ini kok kotak paling kurang sak-sak apa piye iki? Ngecor iki. Kurang sak-sak. Alfiah awal. Nanten. Nggih. Untuk Mbak Wedok senandul kembang apa? Alfiah Sani. Mbak Wedok alfiah awal nyirami kembang. Nanten. Biar indah seperti yang nyirami. Kembang-kembang memang sirami. Siram. Nanten. Hari ini resik-resik lah. Untuk Mbah Wedok Duratul Yatimah, nyapu bawah tanah yang kotor dipel, termasuk Imang Resi jalan paling bawah. Ini jalan keberapa ini? Jalan ketiga. Di bawah ini ada jalan lagi, di bawahnya lagi ada. Nah, yang lorong masuk ke ruang situ nih, ngesor nih, kamar perpustakaan kita, ya, teko ruang bawah, tujuh Mbak Lanang nih, Mangresi sampai teko lorongi. Mulai sekarang itu sudah bisa difungsikan. Nonton, ini Mbak Jumat dereng sekolah. Acarane yang tidak saya sebut, ngewangi ngelurusne besi. Ngewangi ngelurusne besi. Nonton. Niki besi-besi niki mang lurusne iki. Cul, sithik mawon. Angsilana